welcome back to my YouTube channel dengan Rini di sini. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel saya, bisa subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Nah, teman-teman, di video yang sebelumnya saya sudah pernah bagikan tentang 4 format yang perlu teman-teman ketahui ketika mengajari anak membaca. Nah, sekarang kita mau masuk ke format yang kedua, yaitu format KVK, yaitu konsonan, vokal, dan konsonan. Nah, di video kali ini saya mau membagikan tips bagaimana mengajari anak format KVK ini kepada teman-teman, dan juga bagaimana tahap-tahapan atau step-stepnya mengajari anak format KVK ini. Nah, sekarang kita masuk dulu ke tipsnya ya. Tips yang pertama, anak diminta untuk memperhatikan mulut kita. Kemudian yang kedua, kita harus mengusahakan bahwa setiap format KPK ini, atau kita bisa membuat suatu ciri khusus pada format KPK ini, ya. Contohnya, misalnya yang ih, oh, yang depannya misalnya ditambahin ini, ya, marah. Jadi kita harus ada penekanan di belakang H-nya, jadi supaya anak mengerti bahwa di belakang itu ditambahin huruf H saja, bukan H, hi hu he ho, bukan. Kadang anak suka salah di situ, jadi kita berikan penekanan di situ. Marah, lebih, kemudian tubuh, terus soleh, kokoh. Nah, kita bilang sama anak-anak kalau ada yang suara kayak hah, nah itu belakangnya dikasih tambahan H. Nah, kita bisa kasih tahu ke anak seperti itu. Ya, awal-awal mungkin karena mereka masih baru belajar KVK ini, biasanya bingung, makanya kita kasih tahu ciri-ciri khususnya ini. Kemudian contoh yang al, il, ul, el, ol, ya. Contoh yang al, il, ul, el, ol ini ya, yang pertama misalnya kapal. Nah, anak kenapa disuruh perhatikan gerakan mulut kita? Karena ketika kita mengucapkan kapal, lidah kita ke atas, anak kasih tahu bahwa kalau lidah kita ke atas itu berarti ada tambahan L di belakang. Ya. Nah, kapal, kemudian kecil, terus pacul, kabel, botol. Nah, L. Jadi kita juga harus konsisten. Kalau misalnya L, lidah kita ke atasin supaya anak tahu dulu nih bahwa kalau di belakang ada L itu itu lidahnya ke atas. Contoh yang lain misalnya ar, ir, ur, er, or, ya. Contohnya misalnya sebentar, yaitu kasar, terus bibir, kasur, kader, bocor. Jadi ada penekanan di er, ya, itu ciri khusus. Terus kemudian ketika as, is, us, es, os, kita bisa kasih penekanan beras. Jadi kalau ada suara s-nya itu ditambahin s ya. Nah, kita kasih tahu seperti itu. Beras, lukis, kemudian lurus, gores, polos. Ya, itu kalau misalnya kita kasih penekanan seperti itu, biasanya anak lebih mengerti. Kemudian kita masuk ke at, it, ut, et, ot, ya, misalnya, ya, dekat, kulit, kemudian salut, jaket, robot. Nah, kita kasih tahu ke anak ciri khusus dari at ini, ya. Kalau misalnya kita ucapkan itu kayak lidahnya kayak kegigit, ya. Jadi misalnya dekat. Nah, kalau lidah kegigit itu berarti belakangnya dikasih tambah T. Nah, kita kasih penekanan seperti itu. Lanjut ke an, in, un, en, on, ya.
Yang an, in, un, and on itu misalnya balon. Ya, terus kemudian licin, en, tenun, raden, ya, pohon. Jadi balon. Nah, kita kasih penekanan seperti balon, en, kapan, en. Nah, kita kasih penekanan dan ciri khusus seperti itu supaya anak tahu bahwa kalau ada en itu belakangnya dikasih tambah n. Nah, itu ciri khusus. Ya, terus kemudian ada juga am, im, em, om. Ya, yang belakangnya adalah m. Nah, kita ciri khususnya misalnya seram. Terus kemudian kagum, karim. Terus minum, malam. Ya, bisa diperhatikan bahwa setiap kali kita mengucapkan malam yang akhiran m itu, mulut kita selalu ketutup. Nah, itu bisa juga kita kasih tahu ke anak bahwa setiap mulut kita ketutup, itu belakangnya dikasih tambahan M. Malam, hakim, seram, ya, semuanya ditambah huruf M. Nah, sekarang kita masuk ke yang menurut saya belum ada ciri khususnya, tapi bisa juga sih, ini ada juga yang ak, ik, uk, ek, ok, kakak, kakek, ya. Terus kemudian nenek, gemuk, pokok, ya. Jadi kalau misalnya kakek, kek, nah kita bisa kasih penekanan seperti itu, ada suara ek, gitu. Nah, itu ada penekanannya, ada cirinya juga, ya. Jadi memang yang ini agak susah karena memang walaupun kita kasih penekanan, karena misalnya nulis kakek, kakak, itu biasa tulisnya anak selalu tulis kakak, belakangnya nggak ada kak. Tapi kita tetap usahakan bahwa ada penekanan kakak. Nah, ada kaknya, bukan kakak. Nah, kita kasih perbedaan. Kalau kamu tulis kakak seperti ini, bacanya kakak. Tapi kalau kamu tulis kakak, nah, ini yang belakangnya pakai K, itu bacanya beda. Kakak dan kakak. Jadi kita kasih perbedaan. Karena biasanya memang yang anak cenderung yang di K ini agak susah. Ya. Terus kemudian yang up, ip, up, ep, op, yang belakangnya B. Ini saya gabung saja dengan yang P, ya, yang up, ip, up, ep, op, yang P itu. Nah, itu kan sama dengan yang M. Mulutnya ketutup dan tidak ada, saya belum menemukan ciri khusus yang up dan up yang B dan P. Nah, biasanya karena saya belum menemukan ciri khusus yang ini, saya ajarkan terakhir. Jadi itu masuk ke tips yang 3. Kalau kita belum menemukan ciri khusus, itu kita ajarkan yang ketiga. Jadi anak sudah paham dengan yang udah ciri khusus itu, tinggal nyambung yang kedua ini, ya, yang 2 format KVK yang 2 ini, itu biasanya lebih mudah, ya. Yang khusus. Kemudian ada juga tips yang keempat, khusus yang akhirannya M, yang format KPK yang akhirannya M, dan juga yang akhirannya B, dan juga yang akhirannya P, itu kita bisa kasih setelah diajarkan semua. Jadi yang M, B, dan P sudah diajarkan, kita bisa kasih soal khusus seperti ini, ya, supaya anak bisa bedain aja. Ya, ini jadi sirip, ini sirip, ya. Terus kemudian pakai P, ya. Terus kitab pakai B. Terus kemudian minum, ya, karena ini memang ciri khususnya sama, mulutnya ketutup. Jadi ini latihan soal ini khusus buat anak bedain untuk yang akhiran M, B, dan P, ya. Terus kemudian oke, langsung kita masuk ke tips yang berikutnya, nah, yaitu tips yang kelima. Setiap KVK kita ajarkan 3 hari, yaitu
1 hari pengenalan dan 2 hari pemantapan. Terus kemudian tips yang keenam, setelah selesai 3 format KVK, kita bisa berikan latihan soal seperti ini. Ya. Jadi 3 untuk anak lebih membedakan mana yang belakangnya H, mana yang belakangnya L, mana yang belakangnya M, dan seterusnya. Jadi setiap 3 format kita selesai ajarkan, kita masuk ke dalam latihan soal seperti ini. Jadi kalau misalnya nomor 1 nih, ya, gajah, ini ada gajah, anak nambahin H. Nah yang ini juga sama, kapal. Nah anak coba bisa tambahin atau tidak. Jadi setiap selesai 3 format kita bisa kasih latihan soal seperti ini, dan juga bisa kita dikte 3 format itu secara acak, ya. Nah itu format yang ke 6. Nah terus format yang ke 7, yaitu setelah selesai format KVK seluruhnya, review dulu semuanya. Jadi 10 format KPK itu tadi ada 10 ya. Itu review dulu semuanya sebelum masuk ke format KKV atau konsonan vokal. Ya, dengan dikte dan baca. Ya, kita lihat apakah itu sudah lancar atau belum. Kalau belum, kita harus back lagi yang dia belum lancar. Nah, itu tips-tips yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Ya, sekarang kita mau masuk ke tahap pembelajarannya. Tahap pembelajaran yang pertama, ya, setiap kali kita memulai KVK yang baru, maka kita review dulu KVK yang sebelumnya. Kalau ada, ya, kalau misalnya kita baru belajar, ya berarti tidak perlu direview, ya. Dengan cara bagaimana? Ya disuruh membaca dan juga dikte. Jadi apa yang sudah kita ajarkan kemarin, dia suruh baca ulang, terus kita dikte, ya, baru kita masuk ke KVK selanjutnya. Itu tahap pertama. Tahap yang kedua, setiap kali kita mengenalkan format yang baru, kita membaca dahulu, kemudian anak mengikuti dengan ciri khusus yang sudah kita punya gitu. Jadi anak ngikutin dulu, kita baca, anak ngikutin. Misalnya makan, anak ikutin makan, anak harus ikutin seperti itu nanti supaya dia terbiasa dan sudah tahu. Nanti kalau sudah dia terbiasa biasanya bisa. Jadi anak suruh ikutin. Terus tahap pembelajaran yang berikutnya, ya, anak diminta untuk membaca sendiri, mengulang membaca sendiri. Ya, kalau misalnya dia nggak bisa, kita bantu sedikit-sedikit, ya. Nah, terus setelah selesai membaca, kita berikan dikte. Tahap yang berikutnya adalah dikte 10 nomor, ya. Ulangi terus itu 10 nomor sampai hari ketiga, dan setiap hari bisa ditambah 10 nomor lagi. Jadi misalnya hari pertama 10, hari kedua itu 10 yang tadi ditambah 10 yang baru. Hari yang ketiga ditambah 20 yang hari pertama dan kedua, ditambah lagi 10. Jadi total ada 30 kosakata setiap KVK. Nah, kosakata ini bisa dicari di Google, di Kamus Bahasa Indonesia. Ya, kita bisa cari kosakatanya. Terus kemudian tahap pembelajaran yang keempat, baca kembali semua kata yang sudah kita diktekan untuk review. Ya, jadi anak sendiri yang membaca. Nah, terus kemudian ya kita benerin sedikit-sedikit, kalau memang ada salah kita bantu sedikit-sedikit. Nah, itu tahap pembelajarannya. Nah, teman-teman, itu tips-tips dari saya dan juga tahap-tahap pembelajaran. Mungkin teman-teman bisa praktekkan di rumah, dan kalau memang teman-teman sudah praktekkan di rumah, bisa teman-teman komen di bawah, dan saya berharap semoga teman-teman juga enjoy ngajarin anaknya, ya.
Dan kalau memang misalnya teman-teman ada yang mau ditanya juga bisa komen di bawah ya. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan teman-teman juga lebih dekat lagi dengan anak-anaknya, dan anak-anaknya juga makin suka belajar, teman-temannya juga suka ngajarin anaknya ya, saya harap seperti itu. Oke, sekian video dari saya, thank you for watching, bye bye.